pelaku ujaran kebencian. Polres Gresik ungkap pembunuhan brutal seorang ayah kepada anak kandung. Kepercayaan publik terhadap Polri meningkat dan mencapai 73,2%. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Senin 1 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Polri menangkap APH, tersangka kasus tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Penangkapan ini dilakukan atas laporan polisi dengan pelapor Ketua Bidang HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah. Tersangka kasus ujaran kebencian APH ditangkap hari Minggu tanggal 30 April pukul 12 waktu Indonesia Barat di rumah kos Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penyidik dan tersangka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21 dan selanjutnya APH dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Senin siang 1 Mei 2023, tersangka APH ditampilkan dalam konferensi pers di Barreskrim Polri. Yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan." Mohon maaf, di sini kata-kata agak kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan dan sudah kami lakukan profiling, melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana, ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka, dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Kasus APH yang merupakan peneliti BRIN ini berawal dari komentar dalam unggahan Facebook yang menyoroti perbedaan hari Lebaran 2023 Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 29 Jungto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan 1.660 pasukan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pengamanan rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023 yang akan digelar pada 9 hingga 11 Mei mendatang.
Bertempat di lapangan Mapolda Nusa Tenggara Timur Sabtu 29 April 2023, Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma memimpin apel gelar pasukan Operasi Komodo Turangga dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Polda NTT menerjunkan 1.660 pasukan dalam rangka pengamanan KTT ASEAN yang digelar pada 9 hingga 11 Mei 2023. Dalam apel tersebut, Kapolda NTT memastikan kesiapan perangkat dari seluruh satuan kerja, serta mengecek seluruh kendaraan dan fasilitas Polri yang akan dibawa ke Labuan Bajo dalam rangka pengamanan. Brimob Polda NTT menyiapkan peralatan robot, mobil dapur umum, serta kendaraan multifungsi dengan sistem teknologi terkini. Pada apel gelar pasukan, Kapolda juga melihat langsung simulasi pengamanan yang akan dilakukan jika terjadi eskalasi. Sementara itu, 1.660 pasukan dan seluruh peralatan sudah diberangkatkan pada Minggu 30 April 2023 menggunakan kapal laut dan diperkirakan menempuh pelayaran selama 36 jam dan tiba pada Selasa 2 Mei 2023. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2, mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24.
Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Informasi terhangat dari tanah air.
ambulans? Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Masih bersama kami di Presisi Petang, pemirsa, dan seperti apa pantauan lalu lintas pada hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Audi yang berada di Cikampek. Ya, Bribtu Audi, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih. Kembali bersama saya Bribtu Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini saya tepat berada di kawasan KM 42 ruas tol Cikampek arah Jakarta yang juga merupakan tempat titik rest area atau tempat peristirahatan. Dan untuk situasi arus lalu lintas terkini yang akan menuju ke arah Jakarta dalam kondisi ramai lancar dan masih didominasi oleh kendaraan pemudik arah balik menuju Jakarta dari Trans Jawa. Dan untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas berupa one way dari KM 414 Getol Kalikangkung sampai dengan 72 Cikampek saat ini masih dalam masa perpanjangan sampai dengan pukul 12 malam nanti. Namun apabila pada periode perpanjangan tersebut kondisi lalu lintas arus balik dilihat adanya penurunan volume kendaraan atau FCR di bawah ketentuan, pantauan CCTV dan juga laporan petugas di lapangan selama 3 jam berturut-turut, maka pemberlakuan one way dapat dihentikan. Setelah lepas dari jalur runway, para pengguna jalan arus balik mudik juga dapat mengakses rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari KM 70 sampai dengan ke KM 47 Cikampek. Kami menghimbau bagi para peserta arus mudik balik, baik tetap memperhatikan batas aman kecepatan kendaraan Anda. Jika kondisi jalan dalam situasi yang senggang dan jika merasa lelah, silakan gunakan setiap titik rest area yang telah tersedia dan dapat memanfaatkan pos-pos pelayanan dari kepolisian. Dan kami informasikan juga bahwa jumlah kendaraan selama 24 jam terakhir pada arus balik yang melewati gerbang tol Cikampek Utama arah Jakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 130% dengan total kendaraan 22.000 dan kendaraan ini meningkat daripada hari normal biasanya. Dan untuk saat ini situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Jawa dalam situasi relatif lancar dan masih dapat menggunakan 3 lajur sampai dengan ke KM 70 dan jika ingin menggunakan maksud kami mengarah ke Cipali dapat melewati jalur arteri Pantura dengan keluar melalui Getol Cikopo. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, mudik aman, mudik berkesan, dan salam presisi. Sekian Bribtu Audi melaporkan langsung dari KM 42 ruas tol Cikampek. Bribtu Audi atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia kembali meningkat hingga mencapai 73,2% berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia. Polri meraih kepercayaan publik di atas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tingkat
public trust terhadap Polri terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei pada bulan Februari 2023 sebesar 70,8% dan kini hasilnya mencapai 73,2%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui adanya posko presisi di Mabes Polri merasa percaya program tersebut mampu memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat secara cepat dan akurat. Indikator Politik Indonesia juga menyatakan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari program Polri layanan hotline 110. Mayoritas masyarakat juga menilai sangat baik hubungan sinergitas TNI Polri di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Hasilnya, 76,6% menilai baik dan 7,7% merasa sangat baik hubungan dari kedua lembaga tersebut. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang dilakukan dalam kurun waktu 11 sampai dengan 17 April 2023. Metode yang digunakan dalam survei ini yaitu Simple Random Sampling. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau sudah berusia di atas 17 tahun. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Survei dilakukan pada 11 hingga 17 April 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Metode yang digunakan Simple Random Sampling dengan ukuran sampel 1.220 responden dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih, di mana dalam quality control tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Satu bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci,
kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda.
Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Satreskrim Polres Gresik menangkap seorang pria yang nekat membunuh anak kandungnya. Tersangka telah merencanakan pembunuhan, dibuktikan dengan jejak digital bahwa tersangka pernah browsing di internet tentang cara membunuh. Satreskrim Polres Gresik bergerak cepat menangkap seorang pria yang nekat membunuh anak kandungnya sendiri. Pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anom melalui Wakapolres Gresik Kompol Erika Purwana Putra mengatakan, tersangka Muhammad Qodad Af'alul Kirom alias Afan tinggal berdua bersama putrinya berinisial Z yang berusia 9 tahun. Korban dianiaya dengan pisau dan langsung tewas dengan sejumlah luka. Bisa dapur atau dengan apa itu? Dengan pisau dapur. Di bagian mana? Seluruhnya di bagian umum, tapi tembus ke jalan. Waktu tidur ya? Posisi tidur. Tersangka Afan begitu sadis dalam menghabisi nyawa korban AZK dan ditemukan 24 luka tusukan. Tersangka menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri secara membabi buta ke punggung anak perempuannya yang masih tertidur lelap. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP. Tersangka juga sudah merencanakan pembunuhan kepada anaknya. Dibuktikan dengan jejak digital bahwa tersangka pernah membrowsing cara membunuh. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa kronologis pengungkapan dan juga kronologis pembunuhan seorang anak oleh ayah kandungnya ini, kita telah terhubung dengan Ibda Komang Andika, Kanit Pidum Polres Gresik. Ya, selamat sore, Ibda Komang. Selamat sore. Ya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu seperti apa kronologi dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya ini. Kronologi awal dari kejadian pembunuhan ini pada hari Sabtu sekitar pukul 5 subuh atau 5 waktu Indonesia Barat, kami dari Polres Gresik, tepatnya di Polsek Menganti, ini kami mendapatkan pelimpahan dari Polsek Tandes bahwasannya telah terjadi kasus pembunuhan. Jadi yang bersangkutan, pelaku atau tersangka ini awalnya menyerahkan dirinya ke Polsek Tandes, kemudian dilimpahkan ke Polres Gresik. Ia mengaku bahwasanya telah membunuh anaknya. Dan setelah kami datangi ke TKP, memang betul kami temukan bahwasanya sudah ditemukan jasad seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan dengan banyak luka tusukan. Sekilas kami temukan seperti itu. Demikian. Ya, berarti ada jeda berapa lama saat dia melakukan pembunuhan itu dan dia menyerahkan diri ke pihak kepolisian? Jadi setelah kami melakukan interogasi terhadap tersangka, ia mengakui bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut terhadap anaknya
pada pukul sekitar 4 dini hari pada hari Sabtu kemarin. Kemudian kami langsung melaksanakan olah TKP, kita langsung mengamankan barang bukti berupa pisau, kemudian kita mengevakuasi mayatnya, dibantu juga oleh rumah sakit setempat, dan juga mengamankan barang bukti lainnya. Ya, motif di balik pembunuhan ini, apakah hanya karena pelaku kecewa karena istrinya meninggalkan dirinya dan anaknya, atau ada motif lain? Oke, berdasarkan hasil interogasi terhadap tersangka, motif yang pertama ya ini adalah faktor tekanan ekonomi, di mana memang keluarga tersangka dan juga korban ini hidup istilahnya hidup berkecukupan, kemudian orang tuanya bekerja serabutan, baik bapak dan ibunya, ditambah lagi permasalahan keluarga di mana sang ibu dari korban atau istri dari tersangka ini sudah meninggalkan rumah tersebut kurang lebih 3 hari sebelum kejadian itu dimulai. Kemudian dari tersangka juga kita mendapati keterangan bahwasannya ia melakukan itu agar anaknya cepat bahagia di akhirat, karena anaknya terus mengeluhkan bahwasannya sang ibu yang bekerja sebagai pemandu karaoke dan ia juga sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Nah, kemudian pelaku mengaku bahwa dia sempat mencari tahu tentang bagaimana cara melakukan aksinya di internet, seperti itu, Pak? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan HP milik tersangka, memang betul bahwasannya pada saat itu kami periksa di histori pencariannya di internet, yang bersangkutan sempat mencari cara untuk membunuh anak kecil. Nah, ancaman hukuman apa yang akan dinantikan oleh sang pelaku? Kami merasa terbangga, kami merasa bersyukur. Mohon maaf, agak kurang terdengar untuk Ya, pertanyaannya. jerat hukuman seperti apa yang akan diberikan kepada pelaku? Pasal yang disangkakan terhadap tersangka ya ini pasal berlapis. Yang pertama itu pasal 340 tentang pembunuhan berencana, kemudian dilapis juga pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Ibda Komang Andika, Kanit Pidum Polres Gresik sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon
berkah, dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang
sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polres Metro Jakarta Timur baru saja menggelar konferensi pers terkait meninggalnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu di rel kereta api Jatinegara. Konferensi pers ini dihadiri keluarga AKBP Budi Alfred Stowoliu dan untuk mengungkap penyebab meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowoliu, Polres Metro Jakarta Timur dibantu Polda Metro Jaya melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation. Untuk informasi lengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Polri TV Rahmadini yang mengikuti jalannya konferensi pers. Ya, Dini, silahkan dengan laporan Anda. Hari ini Polres Metro Jakarta Timur menggelar press conference yang terkait perkembangan kasus meninggalnya Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu di rel kereta api, dan konferensi pers yang dihadiri oleh keluarga korban yaitu kakak sepupu korban dan pihak eksternal Polri yaitu PT KAI untuk membahas hasil dari penyidikan penyebab meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowoliu, dan pihak Polres Jakarta Timur dibantu oleh Polda Metro Jaya untuk lakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation berdasarkan data-data informasi secara sekunder yang akan dilakukan secara analisis, dan Polres Metro Jakarta Timur lakukan penelusuran CCTV yang menjelaskan bahwa korban sebelumnya sempat tiba di Polres Jakarta Timur pada pukul 05.30 dengan saksi memasuki ruangan Sat Narkoba Polres Jakarta Timur, dan Kapolres Metro Jakarta Timur juga menemukan CCTV di mana korban berjalan menuju TKP, dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur sebelumnya menjelaskan telah melakukan beberapa tes digital forensik terhadap barang bukti handphone milik korban ke Puslapfor Barreskrim Polri dan menghasilkan kesimpulan bahwa benar korban merupakan Budi Alfred Stowoliu yang merupakan
korban tewas yang tertabrak kereta api Tegal Bahari di jalur kereta api kilometer 12+400 petak Jalan Jatinegara Bekasi dan berikut keterangan selengkapnya dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Dimas Prasetyo terkait penyidikan kasus meninggalnya AKBP Budi Alfris Towoliu. Menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah itu terlihat korban sendiri sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Ya, sebelumnya dijelaskan kembali oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur bahwa pihak kepolisian menepis adanya kabar panggilan telepon dari orang yang tidak dikenal. Polisi juga menjelaskan panggilan masuk ataupun panggilan keluar yang berada di handphone korban merupakan kenalan maupun keluarga dari korban, dan Polres Metro Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya akan terus lakukan proses penyelidikan sampai dengan penyelidikan dilakukan secara optimal untuk temukan titik terang atas kasus meninggalnya AKBP Budi Alfris Towoliu. Dan Lydia kembali ke studio. Terima kasih Rahmadini atas laporan Anda. Pemirsa, puluhan pemuda perwakilan dari sejumlah elemen memberi kejutan kepada Pospam Lebaran Polres Sukoharjo di Bulakrejo dengan membawa 1 gerobak tahu kupat, jamu gendong, dan makanan tradisional rengginang. Puluhan pemuda perwakilan dari sejumlah elemen memberi kejutan Pospam Lebaran Polres Sukoharjo di Bulakrejo dengan membawa 1 gerobak tahu kupat, jamu gendong, dan makanan tradisional rengginang. Di antara mereka, ada yang memakai kostum unik ala superhero Gatot Kaca, Sri Kandi, Batman, dan Spider-Man. Adapun elemen pemuda itu terdiri dari Solidaritas Masyarakat Sukoharjo, Relawan Penyuluh Anti Narkoba, dan Karang Taruna Desa Bulakrejo. Dalam aksi kejutan ini, jamu dan rengginang selain dibagikan gratis kepada petugas, juga dibagikan kepada pengguna jalan yang kebetulan melintas di depan Pospam Lebaran Bulakrejo. Kita, teman-teman di Pospam mendapatkan surprise kejutan dari teman-teman relawan dari teman relawan dari Pemuda Sukoharjo, dari Karang Taruna, ada Karang Taruna, SMS, dan P4GN ya, memberikan support dukungan kepada kami para petugas di Pospam Lebaran, khususnya rangkaian kegiatan operasi Ketupat Candi ini. Beliau kesini membawa ketupat, ini juga masih dalam rangka Lebaran. Kita ada tradisi kupatan, ketupat. Nah, ini beliau membawakan kupat kepada kita, para petugas di Pospam. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi dan permohonan maaf apabila selama dalam pelaksanaan tugas pelayanan kami, TNI, Polri, ya petugas-petugas gabungan di sini belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya para pemudik, ya, dan saat ini para masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Itu. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyambut kedatangan elemen pemuda dan menyampaikan terima kasih atas kejutan yang diberikan.
Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, Parapat merupakan salah satu tempat di sekitaran Danau Toba yang menjadi daerah tujuan banyak wisatawan yang datang berkunjung dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjaga ketertiban Parapat, Polres Simalungun melakukan razia motor knalpot brong yang kerap menimbulkan kebisingan. Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menjadikan kawasan Danau Toba sebagai lokasi pariwisata super prioritas, Polda Sumatera Utara melalui Polres Simalungun berperan penting dalam menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Hal ini disampaikan Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung, saat melaksanakan penertiban kendaraan yang menggunakan knalpot brong atau racing. AKBP Ronald mengatakan penertiban dilakukan untuk mewujudkan Kansel Tip Karlantas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah kota pariwisata Parapat. Sebelumnya Polres Simalungun melalui Polsek Parapat telah mengamankan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong, sekaligus mengimbau dan memberikan pemahaman kepada para pengendara. Warga kota Parapat mengucapkan terima kasih atas penertiban tersebut. Warga berharap penertiban ini bukan hanya sekali saja, tetapi dapat dilakukan setiap hari agar memberikan dampak atau efek positif bagi para pengguna knalpot brong. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan mendirikan posko untuk pengamanan lebaran di 7 titik. Yang menarik, posko pengamanan lebaran ini berbentuk dengan tema wayang. Polres Grobogan mendirikan posko untuk pengamanan lebaran di 7 titik. Posko-posko itu didirikan di antara lain di pos pelayanan Simpang 5, Penawangan, Gubuk, Godong, Pasar Induk, Wirosari, dan Monggot atau Geyer. Yang menarik, posko pengamanan lebaran ini tidak seperti umumnya pos pengamanan biasa. Posko yang dibangun untuk pengamanan lebaran ini berbentuk unik dan nyeni dengan tema wayang. Tampilan dari tokoh pewayangan dan dalam pembagian. Jadi Polres Grobogan tahun ini pada saat pelaksanaan pengamanan PAM Idul Fitri Operasi Ketupat Candi 2023, kita mengambil tema tokoh-tokoh pewayangan. Jadi ada 7 pos kita, keseluruhan kita masing-masing pos ada tema-tema dari tokoh-tokoh pewayangan. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk peduli terhadap budaya Jawa, terutama untuk kita kenalkan kepada masyarakat dan generasi penerus yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Grobogan. Animonya sendiri tadi gimana Dan? Dengan adanya Werkudara ini atau pelayanan? Jadi masyarakat sangat antusias terhadap tokoh-tokoh pewayangan yang kita tampilkan di pos pelayanan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan juga dapat memberikan salah satu bentuk keunikan sehingga masyarakat tertarik, dan ini adalah salah satu bentuk pelayanan kita yang terbaik kita berikan kepada masyarakat. Selain melayani masyarakat, pendirian posko lebaran bernuansa budaya ini justru akan menjadi daya tarik bagi para pemudik. Dengan adanya posko pelayanan bernuansa seni budaya ini, tentunya akan membuat generasi muda menjadi kenal budayanya sendiri. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang segera kembali, tetaplah bersama kami. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan.
Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Karangan bunga berisi ucapan terima kasih atas apresiasi kepolisian, khususnya Satreskrim Polres Simalungun dalam mengusut kasus pembunuh ibu serta anaknya secara sadis. Keberhasilan ini diapresiasi oleh pemerintah dinas terkait serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Karangan bunga berisi ucapan terima kasih atas apresiasi kepolisian, khususnya Satreskrim Polres Simalungun Polda Sumatera Utara, dalam mengusut kasus membunuh ibu serta anaknya secara sadis oleh pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Kasus yang siap dilimpahkan ke persidangan ini menjadi sorotan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun. Dan pada saat diinterogasi yang bersangkutan mengaku bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, kedua orang korban. Pada saat di TKP kita menemukan 2 jenazah. Yang pertama adalah Ibu LHH, usia 42 tahun, pekerjaan sebagai bidan atau tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Kecamatan Bandar. Kemudian korban yang kedua adalah AFL, yang merupakan putra kandung dari perempuan yang meninggal tadi, berusia 12 tahun. Dan kedua jenazah ditemukan di kamar tidur dengan posisi yang berdekatan. Setelah dilakukan interogasi dan meminta keterangan, kita bisa mendapatkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka ini sebenarnya melakukan tindak pidana ini diawali dengan adanya masalah dan motif ekonomi, di mana tersangka ini punya masalah merental mobil, kemudian sempat menggadaikannya dan tidak bisa menebus. Sementara si pemilik mobil sudah menagih-nagih mana mobilnya dan mana uang rentalnya. Dan kemudian dalam kondisi yang seperti itu, si pelaku ini sudah melakukan perencanaan untuk mencari target, mencari korban untuk bisa mendapatkan uang sejumlah yang dibutuhkan yang bersangkutan. Sebelumnya, pihak kepolisian daerah Sumatera Utara bersama jajaran Polres Simalungun telah menggelar kegiatan konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi hari Selasa tanggal 18 April 2023. Keberhasilan Polres Simalungun yang dibantu penuh oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara guna mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan berencana terhadap korban bernama Leni Herawati Bibela Hutapea, 42 tahun, dan anak kandungnya yang bernama Antonius Ferdinand Tohab Lumbangaul, 12 tahun, berhasil mengungkap serta menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Grobogan memiliki cara unik dalam memperingati Hari Buruh Internasional dengan para serikat buruh yang ada di Kabupaten Grobogan, yaitu menggelar acara kupatan dan silaturahmi dengan sejumlah pengurus serikat pekerja.
Kupatan bersama sejumlah pengurus Serikat Pekerja ini merupakan bentuk silaturahmi menjelang Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Acara kupatan ini juga turut dihadiri oleh unsur terkait termasuk sejumlah pengurus Serikat Pekerja di Kabupaten Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Denny Anung Kurniawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesepahaman antara pemerintah, instansi terkait, Apindo, dan Serikat Pekerja untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas aman dan kondusif. Dalam rangka memperingati May Day, kita ajak teman-teman buruh untuk bersilaturahmi sambil merayakan Lebaran dengan kupatan. Kita makan kupat bersama-sama dengan rekan-rekan sambil ngobrol, sambil mereka bisa menyampaikan unek-uneknya soal keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Grobogan. Jadi kita selipkan acara untuk pembagian sembako kepada teman-teman kita yang membutuhkan, para tukang beca yang ada di sekitar Simpang 5 ini. Jadi kita ajak teman-teman rekan-rekan dari Serikat Pekerja dan juga Serikat Buruh untuk kita memberikan tali asih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebelumnya, sebanyak 30 paket sembako juga disalurkan para Serikat Pekerja bersama Kapolres untuk para pengayuh becak yang ada di sekitar pos pelayanan Simpang 5 Purwodadi. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Presisi Petang hari. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.